Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lena Suryani, AMDPK, SKMMPH, selaku dosen pengampu mata kuliah Akreditasi dan Manajemen. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cika Daranini dari kelas 2A, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kuantitatif dokumen rekam medis. Baik, untuk penjelasan pada kali ini yaitu yang pertama rekapitulasi bulanan, yang kedua yaitu grafik hasil rekapitulasi, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Yang pertama yaitu rekapitulasi bulanan analisis kuantitatif. Di mana rekapitulasi bulanan ini yaitu pada kasus kista ovarium pada bulan Januari 2021 di Bangsal Melati. Untuk dokumen yang dianalisisnya itu yaitu sebanyak 30 dokumen rekam medis. Baik, pada rekapitulasi bulanan analisis kuantitatif ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen identifikasi, yang kedua pelaporan yang penting, yang ketiga autentikasi, yang keempat yaitu pencatatan yang penting. Di mana pada komponen identifikasi ini terdapat jumlah kelengkapan yaitu 154 atau 85%, untuk jumlah tidak lengkapnya yaitu 21 atau 12%, dan untuk jumlah tidak adanya yaitu 5 atau 3%. Pada komponen pelaporan yang penting, untuk jumlah lengkapnya itu yaitu 212 atau 88%, jumlah tidak lengkapnya yaitu 24 atau 10%, dan jumlah tidak adanya yaitu 4 atau 2%. Untuk selanjutnya yaitu pada komponen autentikasi, di mana jumlah lengkapnya yaitu 79 atau 88%, jumlah tidak lengkapnya yaitu 8 atau 9%, dan jumlah tidak adanya yaitu 2 atau 3%. Untuk selanjutnya yaitu komponen pada pencatatan yang penting. Di sini jumlah lengkapnya yaitu 65 atau 72%, jumlah tidak lengkapnya yaitu 23 atau 26%, dan jumlah tidak adanya yaitu 2 atau 2%. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada komponen identifikasi. Nah, di sini terdapat grafik hasil rekapitulasi komponen analisa identifikasi. Nah, dapat kita lihat pada grafik ini terdapat kelengkapan dokumen rekam medis yang lengkap, yaitu ada pada nomor rekam medis dan nama pasien sebesar 100%. Untuk jumlah terendah yaitu ada pada item pekerjaan sebanyak 67%. Nah, dari grafik hasil analisis kuantitatif komponen identifikasi kasus kista ovarium pada bulan Januari 2021 di atas, didapatkan nilai persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen identifikasi terdapat pada item nomor rekam medis dan nama pasien sebanyak 30 dokumen rekam medis atau 100% yang terisi lengkap. Persentase terendah terdapat pada item pekerjaan sebanyak 20 dokumen rekam medis atau 80% terisi lengkap. Hal ini dikarenakan petugas tidak disiplin dalam memasukkan identitas pasien serta petugas beranggapan identitas pekerjaan tidak terlalu penting dicantumkan dalam dokumen rekam medis sehingga membuat data identitas pekerjaan tidak lengkap. Diharapkan petugas mampu melengkapi identitas pekerjaan pasien agar data dalam dokumen rekam medis lebih lengkap dan berkualitas. Untuk selanjutnya yaitu pada komponen analisis pelaporan yang penting. Nah, di sini terdapat grafik hasil rekapitulasi komponen analisa pelaporan yang penting. Dari grafik ini dapat kita lihat terdapat kelengkapan dokumen rekam medis yang lengkap, yaitu ada pada diagnosis utama, laporan operasi, dan inform konsen sebanyak 100%. Untuk kelengkapan terendah itu yaitu ada pada item diagnosis komplikasi dengan jumlah 70%. Nah, dari grafik hasil analisis kuantitatif komponen laporan yang penting kasus kista ovarium pada bulan Januari 2021 didapatkan nilai persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen laporan yang penting terdapat pada item diagnosis utama, laporan operasi, dan inform konsen sebanyak 30 dokumen rekam medis atau 100% yang terisi lengkap. Persentase terendah terdapat pada item diagnosis komplikasi sebesar 21 dokumen rekam medis atau 70% yang terisi lengkap. Hal ini terjadi karena formulir pada dokumen rekam medis yang terlalu banyak sehingga sering terlewatkan beberapa item yang tidak diisi oleh dokter ataupun perawat. Selain itu terjadi karena keterbatasan waktu dokter sehingga waktu yang digunakan untuk mengisi dokumen rekam medis sangat terbatas. Untuk selanjutnya yaitu
Pada komponen autentikasi, di sini terdapat grafik hasil rekapitulasi komponen analisa autentikasi. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa kelengkapan tertinggi yaitu ada pada nama terang dokter, dan yang terendah yaitu ada pada keadaan keluar pasien. Dari grafik hasil analisis kuantitatif komponen autentikasi kasus kista ovarium pada bulan Januari 2021, diketahui bahwa persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen autentikasi yaitu terdapat pada item nama terang dokter sebanyak 30 dokumen rekam medis atau 100% yang terisi lengkap. Untuk persentase terendah terdapat pada item keadaan keluar pasien sebesar 24 dokumen rekam medis atau 80% yang terisi lengkap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak dokter atau perawat yang tidak mengisi keadaan keluar pasien. Hal tersebut dikarenakan kesibukan dokter untuk menulis autentikasi karena mungkin dengan banyaknya item yang harus diisi serta keterbatasan waktu. Untuk selanjutnya yaitu komponen pada pencatatan yang penting. Nah, di sini terdapat grafik hasil rekapitulasi komponen analisa pencatatan yang penting. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa pencatatan yang penting sudah dikatakan baik itu ada pada cara penulisan, dan yang terendah itu ada pada cara pembetulan kesalahan. Dari grafik hasil analisis kuantitatif komponen pencatatan yang penting kasus kista ovarium pada bulan Januari 2021 didapatkan nilai persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen pencatatan yang penting yaitu terdapat pada item cara penulisan sebesar 25 dokumen rekam medis atau 87% yang dikatakan baik. Persentase terendah terdapat pada item cara pembetulan kesalahan sebesar 19 dokumen rekam medis atau 63% yang dikatakan baik. Hal ini terjadi karena dokter atau perawat mencoret pada tulisan yang salah beberapa kali dan tidak dibubuhi tanda tangan pada berkas dokumen rekam medis. Untuk selanjutnya itu yang terakhir, rata-rata hasil analisis kuantitatif dokumen rekam medis. Nah, di sini terdapat grafik rata-rata hasil analisis kuantitatif. Dari grafik ini dapat kita lihat untuk kelengkapan tertinggi yaitu ada pada laporan yang penting dan autentikasi, dan untuk yang terendah ada pada pencatatan yang penting. Dari grafik hasil analisis, dari grafik hasil rata-rata per komponen didapatkan hasil bahwa secara garis besar dapat dikatakan tingkat kelengkapan sudah baik. Hal ini dikarenakan terdapat 2 komponen yang sudah mencapai tingkat kelengkapan tertinggi, yaitu pada komponen laporan yang penting dan autentikasi dengan persentase yaitu 88%. Sedangkan untuk rata-rata tingkat kelengkapan terendah yaitu ada pada komponen pencatatan yang penting dengan persentase 72%. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam komponen pencatatan yang penting disebabkan karena petugas yang kadang terburu-buru sehingga menyebabkan kesalahan dalam pembetulan kesalahan. Kesalahan dalam pembetulan tulisan dapat membuat data yang ditulis menjadi tidak sah atau benar untuk dijadikan bukti tindakan yang telah dokter lakukan kepada pasien. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.